dari konfigurasi elektron. Sebelumnya kita sudah belajar yang namanya atom logam dan logam dilihat dari variasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas atom logam dan logam dilihat dari konfigurasi. Pada pertemuan atau pada semester lalu kita sudah belajar tentang konfigurasi ya. Maka langsung saja kita akan mengingat kembali, kita akan mereview materi yang sudah dipelajari. Langsung ke contoh konfigurasi. Kita akan menggunakan konfigurasi menurut di sini contohnya Bapak akan menggunakan suatu atom, itu adalah nitrogen. Nitrogen itu memiliki nomor atom 7. Sampai dengan cek kita dari. Kalau kita konfigurasikan, maka konfigurasi dari atom nitrogen adalah 2, satunya adalah 5. Kemudian contoh lagi karbon memiliki nomor atom 6. Karbon nomor atom 6. Kalau kita konfigurasikan jadi 2 dan 4. Lagi hidrogen memiliki nomor atom 1. Maka konfigurasinya adalah 1. Na, contoh Na ya, itu memiliki nomor atom 11. Maka kalau kita konfigurasikan 2 kemudian 8 1. Cl, kita coba Cl memiliki nomor atom 17. Jadi kalau kita konfigurasikan adalah 2 8 misalnya adalah 7. Totalnya ini 17 ya. Oke, nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas menentukan atom logam dan non-logam oleh konfigurasi. Harus kita pahami bahwa setiap atom punya elektron valensinya. Di sini di atom nitrogen yang memiliki elektron valensi. Di elektron valensinya Bapak tulis sendiri adalah 5 elektron. Oke, selanjutnya karbon elektron valensinya adalah 4. Di elektron valensi karbon adalah 4. Apa itu elektron valensi? Elektron valensi adalah elektron yang ada di kulit terluar. Berarti dilihat dari yang paling akhir. Atau saya akan lebih hidrogen. Karena dia punya satu kulit, maka elektron valensinya ini ada 1. Nah, elektron valensi karbon adalah 1. Natrium berarti adalah 1 juga. Ya. Cl atau klorin 7. Kalau Cl berarti kalau kita gambarkan elektron valensinya menggunakan Lewis dot simbol, maka nitrogen itu elektron valensinya adalah 5 kali ya. Nitrogen 5, berarti kita tulis nitrogen. Oke, nitrogen karena elektron valensinya ada 5, maka titiknya harus ada 5. Sekarang di titiknya kita boleh 1, 2, 3, 4. Nah, 4 dulu. Kalau misalkan masih ada, taruh di satu pasang. Kemudian karbon ada 4. Jadi kalau kita tulis Lewis dot simbolnya adalah C. Dulu tulis titiknya berarti ada 4. 1, 2, 3, 4. Lanjut hidrogen itu nomor atomnya 1, elektron valensinya 1. Kalau elektron valensinya 1 kita kasih titik 1. Lanjut natrium lambangnya Na. Baik. Nah ya, Na berarti elektron valensinya ada 1, kita kasih titik. Kemudian klorin elektron valensinya ada 7. Kalau ada 7 berarti kita kasih titik 1. Dari atas 1, 2, 3, 4 dipasangkan 5, 6, 7.
gitu ya. Nah sekarang bagaimana kita bisa tahu bahwa atom itu logam dan non-logam dari konfigurasi? Ingat bahwa patokan untuk stabil, atom itu pasti akan berusaha untuk menyetabilkan atom stabil, oke, jika memenuhi kaidah oktet atau dalam kurung jumlah elektron valensinya 8, atau khusus untuk hidrogen itu dia duplet. Apa itu duplet? Berarti elektron valensinya jumlahnya adalah 2, ya. Oke. Nah, kita lihat di sini nitrogen ini tadi memiliki elektron valensi sebanyak 5. Nah, sedangkan kalau nitrogen pengen jadi stabil, maka dia membutuhkan membutuhkan 3 untuk menjadi 8, ya. Karena nitrogen itu tidak stabil 5, maka dia membutuhkan 3 lagi untuk menjadi 8. Karena ingat patokannya bahwa atom itu akan stabil jika memenuhi kaidah oktet atau duplet. Duplet hanya untuk atom hidrogen saja, ya. Nah, seperti itu. Berarti karena nitrogen itu punya 5, maka dia membutuhkan 3 pasang lagi. Kalau dia membutuhkan 3, maka dia disebut sebagai non-logam. Ini patokannya. Kalau logam, dia adalah atom yang lebih baik melepas elektron valensi. Kalau non-logam, dia adalah atom yang lebih baik menerima elektron valensi. Contohnya tadi nitrogen punya elektron valensi 5. Dia kan punya 5 nih elektron valensinya, ya. Maka dia itu lebih baik menerima 3 elektron daripada melepas 5, ya. Oke. Nah, contoh kalau natrium, natrium Na itu memiliki nomor atom memiliki elektron valensinya sebanyak 1, maka dia itu lebih baik melepas karena Na ini kan 1, sedangkan kalau dia pengen stabil dia harus 8, itu kan. Jadi daripada dia harus menambah 7, lebih baik dia melepas 1. Jadi lebih baik melepas 1 elektronnya daripada harus menerima 7 untuk menjadi stabil. Nah, berarti natrium ini dia adalah jenis atom logam karena dia lebih baik melepas 1 elektron. Sedangkan nitrogen
dia berarti non logam. Gitu ya. Kita lihat ke sini kembali. Nah, karbon itu nomor atomnya adalah karbon memiliki elektron valensi 4 nih. Nah, karena dia memiliki 4, maka kalau 4 dia berarti termasuk ke dalam non logam ya. Karena dia lebih baik menerima 4 daripada harus melepas 4. Selanjutnya hidrogen. Hidrogen itu elektron valensinya 1, maka dia itu termasuk non logam juga. Ingat, kalau hidrogen dia harus 2 ya. Natrium punya elektron valensi 1 juga nih, natrium. Oke, natrium punya elektron valensi 1. Nah, untuk mencapai stabil natrium ini dia kan harus menerima 7, karena agar dapat dia harus menerima 7. Daripada menerima 7 lebih baik dia melepas 1. Maka kalau dia melepas dia dinamakan dengan logam. Cl. Kalau Cl kita lihat di sini Cl memiliki elektron valensinya berapa? Elektron valensinya 7 ya. Nah, kalau misalkan dia memiliki elektron valensi 7, maka dia lebih baik melepas 7 atau menerima 1. Nah, pasti lebih baik menerima 1. Kalau dia lebih baik menerima, tandanya dia sebagai non logam. Gitu ya. Oke, jadi cara menentukan logam dan non logamnya dilihat dari elektron valensi. Kalau misalkan lebih baik melepas, contohnya 1, 2, 3 itu lebih baik dilepas, maka dia termasuk ke dalam logam. Tapi kalau misalkan dia lebih baik menerima gitu ya, kurang 1, kurang 2, maka dia disebut dengan atom non logam. Gitu. Nah, kita coba tambah ya. Oke, kita ke contoh soal lagi ya. Contohnya kita ambil Ca. Oke, Ca nomor atomnya 20. Oke, berarti kalau kita konfigurasikan menjadi 2, 8, sisanya berapa lagi? 10 lagi kita tulis, berarti 10. Betul salah? Salah ya. Jadi penulisannya adalah 2, 8, 8, 2. Berarti elektron valensi Ca berapa? Elektron valensi si Ca adalah 2. Nah, kalau misalkan elektron valensinya 2, kita tulis dulu deh rumus simbolnya Ca, titiknya ada 2. Kalau elektron valensinya 2, dia lebih baik melepas 2 atau menerima 6. Berarti jawabannya adalah lebih baik melepas 2. Berarti kalau dia lebih baik melepas, tandanya dia adalah logam. Ya. Selanjutnya lagi sulfur nomor atom 16. Sulfur nomor atomnya 16. Berarti kalau kita konfigurasikan 2, 8, sisanya berapa lagi? 6. Berarti elektron valensinya adalah 6. Kalau kita gambarkan berarti lewis simbolnya sulfur, titiknya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia karena elektron valensinya 6, maka lebih baik melepas 6 atau dia menambahkan 2 untuk stabil. Berarti jawabannya lebih baik menambah 2 karena lebih sedikit. Berarti kalau lebih baik menambah 2 artinya dia adalah non logam. Gitu ya. Sekarang kita coba membuat analisis menggunakan konfigurasi. Misalkan tentukan
jenis ikatan senyawa di bawah ini ya. Sekarang Bapak punya senyawa 1 HCl 2 NaOH. Oke. Kita untuk mengetahui analisisnya berarti kan di sini ada atom hidrogen sama Cl nih ya, sama Cl. Kemudian di sini ada atom Na, ada atom O sama atom H gitu. Maka kita harus tahu dulu ini atomnya atom apa saja ya. Kita lihat, kita katakan nomor 1 dulu. 1 HCl, ada H sama Cl. Kita konfigurasikan hidrogen nomornya 1, Cl itu nomor atomnya 17. Kita konfigurasikan 1 aja. Kalau Cl berarti kita konfigurasikan karena ada 17, 2, 8, 7 ya. Hidrogen punya elektron valensinya 1, kita tulis titiknya 1, kemudian Cl punya titiknya ada 7 ya, nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti Cl itu adalah, karena dia lebih baik menerima 1, dia adalah non logam. Sedangkan hidrogen jadi untuk stabil membutuhkan 1 elektron, maka dia adalah non logam. Kalau non logam ketemu non logam, maka ikatannya adalah ikatan kovalen ya. Berarti ikatannya kovalen. Nah, cara pembentukannya lihat di sini. Karbon punya elektron 7 nih, elektron valensinya 2, 4, 6, satu lagi Bapak tandain warna merah. Nah, setiap elektronnya di Cl itu dia berpasangan 2, ini 2, jadi ini 2, ini 2, ini 2, dia sisa sendiri di sini. Maka karena dia butuh 1 elektron lagi untuk stabil, nanti hidrogen masuk ke sini. Nah, ya, maka nanti akan terbentuk ikatan kovalen karena atom non logam dengan non logam. Kita tulis di sini caranya ya. Kita ulangi, hidrogen di sini kasih titik 1. Kalau elektron dia boleh pindah-pindah ya. Cl ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena tadi dia itu butuh 1 elektron Cl-nya, nah maka dia berikatan lah dengan hidrogen yang memiliki 1 elektron juga. Nah, nanti kalau kita gambarkan untuk elektronnya jadi garis. Nah gitu. Jadi satu garis ini ada isinya 2 elektron. 1 elektron dari Cl, 1 lagi dari hidrogen. Contoh yang kedua NaOH. NaOH berarti ada atom Na, O, dan H ya. Jadi kalau kita konfigurasikan, Na itu nomor atomnya 11, berarti 2, 8, 1. Kemudian oksigen nomor atomnya 8, berarti 2, 6. Kemudian hidrogen 1, berarti 1. Kalau kita gambarkan, Na titiknya ada 1, oksigen titiknya ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh. Kemudian hidrogen ada 1. Sorry, tapi titiknya ada berapa warnanya ya, dan nggak bingung. NaO titiknya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Hidrogen dia titiknya ada 1,
kita oke 1. Nah, kita lihat untuk ikanannya bagaimana. Na berarti karena elektron valensinya 1, berarti dia logam. Oksigen karena dia ada 6, membutuhkan 2, lebih baik menerima 2 daripada melepas 6, maka dia non logam. Hidrogen dia jelas non logam. Oke, mana ikatannya? Kita lihat di sini. Oksigen dia punya 2 buah elektron yang sendiri, 1, 2. Nah, nanti elektron-elektron yang sendiri ini akan bertemu dengan elektron yang sendiri juga. Nah, natrium dia akan masuk ke sini. Oke, untuk menjadikan stabil. Kemudian hidrogen yang ini akan ke yang satunya. Nah, itu ya. Sehingga kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti oksigen ada 8. Kalau kita gambarkan berarti jadi oksigen. Gambarkan ulang ya. Di sini 1, di sini 1, ketemu sama Na. Nanti punya Na di sini. Nah, kemudian di sini ada hidrogen. Kalau kita lihat, berarti oksigen ada 8 nih, 2, 4, 6, 8. Itu ya. Nah, berarti kita rubah nih titik 2-nya jadi garis sekarang. Berarti ini berubah ya. Nah, satu garis ini isinya ada 2 elektron. Ada 2 elektron. Yang ini juga ada 2 elektron. Nah, ikatannya berarti antara O ketemu Na, oksigen ketemu natrium, oksigennya adalah non logam, Na-nya adalah logam, maka dia dinamakan dengan ikatan ion. Yang ini oksigen ketemu hidrogen, oksigennya non logam, hidrogennya non logam juga. Kalau non logam ketemu non logam berarti dia adalah kovalen. Ya, itu cara analisisnya. Nah, sekarang ada tambahan satu, ada istilah PEB dan PEI. Nah, ada PEB, ada PEI. PEB itu adalah pasangan elektron bebas, B-nya bebas. Kalau PEI itu adalah pasangan elektron ikatan. Oke, ini pasangan elektron bebas. Kalau ini pasangan elektron ikatan. Oke, nah dari katanya ya harusnya udah tahu. Kalau ada kata ikatan, berarti di sini yang berikatan mana nih? Nah, yang ikatan adalah yang ini kan, 1, 2, karena dia mengikat atom. Oke, kita lanjut. Nah, berarti ada 2 nih PEI-nya, berarti PEI-nya itu ada 2, PEB-nya berarti pasangan elektron bebas. Di sini ada 2. Nah, 1, 2 pasang, berarti PEB-nya juga ada 2. Oke, sekarang kita ke HCl. Lihat nih HCl. Oke, di HCl, nah, tentukan PEB dan PEI-nya. Ini PEB sama PEI. Ingat, pasangan elektron bebas dulu. Kalau misalkan mau pasang elektron bebas, kita lihat yang tidak ada ikatannya. Berarti kan ada 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang. Harus pasangan ya, berdua. Nah, berarti jumlah PEB-nya ada 3. Kemudian PEI ikatannya, nggak ada ikatannya. Berarti kan cuma ini 1. Nah, berarti PEI-nya ada 1. Ya. Oke, silakan ditulis. Bapak kasih contoh satu lagi. Bentar. Ya. Oke, Bapak kasih contoh HBr. Oke, kita coba contoh HBr ya.
tentukan jenis ikatan, kemudian PEI dan PEB-nya. Oke, 1 HBr. Oke. Nomor 2 CCl4. Nomor 3 H2O. Nomor 5 KOH. Nomor 5 nomor 4 ya. KOH. Nomor 5 BaOH 2 kali. Bapak akan ambil contoh yang H2O ya. Sisanya kalian kerjakan. Oke. H2O ini tempat yang baru. H2O kalau kita analisis jenis ikatan, kemudian PEB-PEI-nya, maka kita harus konfigurasikan dulu ada atom hidrogen sama atom oksigen. Atom hidrogen itu nomor atomnya adalah 1, sedangkan atom oksigen nomor atomnya adalah 8. Gitu ya. Jadi kalau kita konfigurasikan jadi ini 1, kita tulis lewat simbolnya H, titiknya ada 1. Kemudian oksigen nomor atomnya 8. Jadi kalau kita konfigurasikan 2, 6, kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, di sini karena H2O berarti kan O-nya ada 1, hidrogennya ada 2. Nah, gitu ya. Nah, oke, pas nih karena oksigen ini dia membutuhkan 2 elektron, 1 untuk yang di sini, 1 lagi untuk di sini, maka hidrogennya kan ada 2 nih. Nah, karena kan H2O, hanya ada 2 berarti. Nah, berarti yang 1 itu dia masuk ke sini, yang 1 lagi masuk ke sini. Kalau kita gambarkan menjadi O 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hidrogennya masuk di sini 1, di sini 1. Ya, nah berarti ini akan menjadi ikatan. Sekarang kita cari tahu jenis ikatannya, karena hidrogen itu non logam ya, karena dia lebih baik menambahkan 1, dan oksigen juga non logam, maka kalau non logam ketemu non logam, maka ikatannya adalah ikatan kovalen, yang ini juga ikatan kovalen gitu ya. Kemudian PEB-PEI-nya, PEB-PEI. Nah, kalau kita lihat di sini ada berapa ikatan? Nah, di sini lihat ikatannya 1, 2, berarti jumlah PEB-nya adalah 2, kemudian PEI-nya, nah, tadi kita ganti. PEI-nya ada 1, 2, maka jumlah PEI-nya juga adalah 2. Ya, oke. Silahkan latihan soal yang ini dikerjakan, catatannya ditulis, yang dijelaskan di video, nanti akan Bapak share link untuk pengumpulannya. Itu jadi dikerjakan yang HBr, CCl4, KOH, dan BaOH 2 kali. Jadi dikerjakan, tentukan jenis ikatan, PEI dan PEB-nya. Itu berarti kalau sudah ditulis harus dikerjakan soal latihan ini, itu dikumpulkan bersama catatannya. Nanti akan dikoreksi. Gitu ya. Terima kasih. Pertemuan hari ini cukup sekian. Kita ketemu setelah libur panjang hari raya. Gitu ya. Tapi ingat, setelah libur panjang hari raya akan ada ulangan, karena ini adalah materi terakhir dari materi ikatan kimia. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi, siang, dan sore.